Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kembali di News Sore, pemirsa, sidang kasus pembunuhan 2 anggota organisasi masyarakat yang digelar di Pengadilan Negeri Medan berakhir ricuh. Kericuhan terjadi karena keluarga korban tidak terima putusan hakim yang memvonis bebas terdakwa. Masa merangsek masuk tidak terima dengan vonis hakim Pengadilan Negeri Medan. Keluarga korban pembunuh tidak terima atas vonis hakim yang membebaskan para terdakwa pembunuhan yaitu Sunardi dan Syafwan Habibi, pembunuh anggota Ormas Pemuda Pancasila pada 8 Maret 2019. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut 6 tahun penjara terhadap terdakwa Sunardi dan Syafwan Habibi pada 17 Maret 2020 di Pengadilan Negeri Medan. Ratusan orang menggeruduk sebuah pabrik kosmetik di Padalarang, Jawa Barat untuk menuntut pekerjaan. Aksi ini membuat kerumunan sehingga mengabaikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Video amatir ini merekam saat massa menggeruduk sebuah pabrik kosmetik di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu pagi. Mereka menuntut pihak perusahaan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, sekaligus mempertanyakan perizinan operasional pabrik. Namun aksi ratusan orang ini membuat kerumunan, sehingga mengabaikan protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Sementara tidak ada upaya aparat keamanan di lokasi untuk mencegah kerumunan massa. Dengan berdirinya perusahaan itu paling tidak kan ada kulon dulu lah, ada izin dan sebagainya. Sementara di sini kan warga di sini terang rawan air bersih, masalah tenaga kerja, masalah juga fasilitas terhadap lingkungan. Hingga aksi berakhir, massa membubarkan diri dengan damai. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Jelang Ramadan, Komisi Penyiaran Indonesia melarang televisi dan radio menampilkan pendakwah dari organisasi terlarang. KPI akan bekerja sama dengan MUI untuk memantau lembaga penyiaran selama bulan puasa agar tidak menimbulkan polemik. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI mengeluarkan aturan bagi lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, terkait pelaksanaan siaran selama bulan Ramadan. Salah satu aturannya adalah tidak menghadirkan pendakwah-pendakwah dari organisasi terlarang. Biasanya selama bulan Ramadan, banyak program televisi atau radio yang menghadirkan pendakwah-pendakwah untuk menemani masyarakat berpuasa. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran KPI nomor 2 tahun 2021. Dalam surat edaran, KPI tidak merinci daftar organisasi terlarang yang dimaksud. Namun seperti diketahui, saat ini FPI dan HTI adalah organisasi terlarang. Nantinya KPI akan bekerja sama dengan MUI untuk memantau lembaga penyiaran selama Ramadan. KPI juga akan memberi sanksi jika terdapat program yang menampilkan dai dari organisasi terlarang. Pemirsa, KPI melarang dai-dai yang terafiliasi dengan organisasi terlarang berceramah di media-media penyiaran. Organisasi mana saja yang dimaksud dan sebenarnya apa tanggapan penceramah dan juga MUI? Kami akan bahas bersama Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo, Ketua MUI Holil Nafis, dan penceramah Haikal Hasan. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Mulyo Hadi Purnomo terlebih dahulu. Pak Mulyo, sebenarnya dasar Anda membuat aturan ini itu apa, Pak? Jangan Anda dong, kalau Anda kan kesannya saya sendiri yang membuat. Saya dimarahi sama Oke, alasan KPI membuat aturan ini? Ya, pertama kami kan sudah ada MOU ya antara Kementerian Agama, KPI dan juga MUI dalam rangka untuk segala hal lah, tidak hanya sebetulnya terkait dengan siaran-siaran Ramadan, tetapi juga yang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan begitu. Dan salah satu memang yang selalu saja menjadi fokus
di dalam pengawasan konten keagamaan itu memang biasanya kami selalu membuat surat edaran. Dan kali ini juga kami sudah rumuskan, dan sebetulnya sebagian besar poin-poin yang ada di dalam surat edaran nomor 2 tahun 2021 itu sebagian besar merupakan kelanjutan dari surat edaran di tahun sebelumnya, tahun 2020. Nah, ada hal-hal yang tambahan poin soal organisasi terlarang itu baru tahun ini atau lanjutan dari tahun-tahun lalu, Pak? Ya, betul. Tetapi juga jangan dibaca semata-mata kemudian melarang gitu ya. Karena di dalam poin yang kami sebutkan di poin 6D itu disebut adalah mengutamakan gitu ya, mengutamakan itu artinya bahwa memperhatikan hal-hal yang sebetulnya perlu untuk diperhatikan di setiap lembaga penyiaran ketika kemudian mau menghadirkan dai-dai begitu ya. Kenapa kemudian ini perlu kami sebutkan? Sebagian besar yang kemudian nanti akan dilakukan oleh lembaga penyiaran, terutama televisi ini kan biasanya live gitu ya. Maka poin-poin ini menjadi acuan bagi mereka ketika kemudian akan menunjuk dai. Baik, banyak yang bilang aturan nomor 6 poin D ini offside, Pak. Tanggapannya? Iya, kalau ada yang memandang offset mungkin juga ada yang punya pikiran kami bergerak pada ranah politis. Enggak. Sebetulnya kan jelas dalam undang-undang penyiaran di situ disebutkan bahwa penyiaran itu diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Lalu kemudian arah penyiaran juga bagaimana kemudian bisa menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti inilah sebetulnya yang menjadi dasar kami kemudian ketika kami melakukan rapat dengan MUI, berkoordinasi dengan MUI dan juga kebetulan pada waktu itu juga ada Kementerian Agama berkaitan dengan poin ini, dan saya rasa juga kita sudah sepakati bersama begitu ya, KPI menjunjung tinggi Pancasila, NKRI dan persatuan Indonesia menjadi hal yang kami pentingkan. Kami menjaga agar kemudian di dalam siaran Ramadan itu tetap sejuk gitu ya, tidak menimbulkan dampak yang kemudian bisa menjadi polemik di masyarakat. Baik, saya langsung ke Babe Haikal Hasan. Sebagai penceramah, tanggapan Anda terkait surat edaran ini seperti apa? Mengada-ngada, bukan cuma mengada-ngada, tapi ini baru pernah terjadi. Dan tanpa ada aturan itu pun, kami yang terindikasi oposisi, walaupun saya tidak pernah terkait dengan organisasi manapun ya yang terlarang ya, itu sudah dihambat. Apa perlu saya beberkan? Perusahaan BUMN yang sudah 4 tahun, 5 tahun, itu saya mengajar di sana tiba-tiba tahun ini semua dibatalkan. Dan alasannya cuma satu, karena tidak mendukung Presiden. Coba, ini sudah terjadi Pak. Ya, hanya beberapa televisi mainstream yang berani menampilkan seperti iNews ini menampilkan. Selebihnya apa coba? Nah, ini udah terlalu offside KPI. Kenapa nggak dilihat orang per orang? Kenapa nggak dilihat materi isinya? Kalau dikatakan ini tidak sesuai dengan Pancasila, sekarang siapa yang tak sesuai dengan Pancasila? Tangkap aja langsung. Siapa yang nggak mendukung NKRI? Tangkap aja langsung. Jangan pakai seperti ini, namanya ini kalau kita menebar jala, ikan piranha ketangkep, ikan yang lain juga ketangkep gitu loh. Artinya kalau mau main tunjuk hidung, tunjuk aja Pak. Siapa yang terlibat, yang organisasi terlarang, yang tidak setia dengan Pancasila, yang tidak setia dengan NKRI, tangkep aja Pak langsung. Jangan main kucing-kucingan seperti ini. Dan kita tahu banget deh, ada suasana politis, nggak usah dikatakan itu nggak politis Pak. Pasti ada unsur politis, karena ini baru pernah terjadi di zaman pemerintahan Pak Jokowi ini. Sebelumnya entah loh Pak, apa yang Anda maksud? Apa yang Anda incer? Baik, langsung saya ke Pak Mulyo. Pak Mulyo. FPI itu rumah besarnya tuh Nahdlatul Ulama. Kita udah tahu persis lah hal itu semua, dan tolong deh, kalau mau mencecer seseorang, cecer aja langsung gitu loh. Jangan pakai hantam promo seperti ini. Kita akan merasa dirugikan. Baik, Pak Mulyo, silakan tanggapannya. Barangkali Pak Yakonil juga akan bisa memberikan penjelasan terkait kami. Kami tidak punya kepentingan untuk kemudian membidik. Betul, yang kami harapkan itu kan sebetulnya bagaimana Ramadan ini bisa dijalankan dengan penuh kekhidmatan begitu. Tidak ada bagian-bagian yang di dalam muatan ceramah misalnya
itu yang kemudian menjadi polemik, menjadi persoalan begitu. Itu yang sebetulnya kami antisipasi. Boleh saya jawab? Boleh, silakan. Singkat saja, Boleh. Pak Haikal. Memang selama ini setiap Ramadan timbul keresahan, Pak. Memang selama ini setiap Baik. Ramadan timbul polemik, Pak. Baik, Dan langsung. selama ini sudah tercipta kondisi yang Baik, baik, baik. kondusif. Kok tiba-tiba aja peraturan itu? Baik, Pak Holil, silakan Pak Holil. Pak Holil. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah bagian juga dari usulan MUI. Kalau saya mewakili pada saat itu dan beberapa teman-teman juga menyampaikan, kalau organisasi terlarang sudah jelas, di situ ada komunis, ada HTI, itu juga termasuk FP, itu bagian yang terlarang. Oleh karena itu yang sudah terlarang kan berarti tidak boleh tampil di media. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengantisipasi kericuhan atau masalah, memang kadang-kadang ada masalah. Beberapa waktu lalu Bang Manya memakai baju yang ada salibnya di televisi publik ya. Dan juga ada juga yang ketika menyampaikan ceramah pun juga kurang tepat. Nah ini kan kita tidak pada untuk menangkap, tapi dalam rangka bagaimana membuat siaran berkualitas. Oleh karena di sini di poin 6D itu sesuai dengan standar MUI, serta dalam penyampaian materinya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ini kan dalam rangka sosialisasi mengantisipasi. Kalau memang mulai dulu belum pernah ada, barangkali alhamdulillah semoga di Ramadan ini juga tidak ada. Karena saya pikir mengantisipasi lebih baik daripada kita nanti memberi sanksi dan ingin juga lebih berkualitas. Oleh karena itu kalau ini standarnya diberikan kepada MUI sebagai lembaga independen bukan pemerintah, dan termasuk Babe Haikal sudah tersertifikat oleh MUI. Bagi teman-teman yang belum dapat standar sertifikat MUI bisa mengajukan minta rekomendasi, tidak ada masalah. Ya, tapi tidak boleh memangnya KPI yang memberikan vonis mana yang sesuai dengan Islam, mana yang tidak boleh. Untuk syariah compliant itu harus dikembalikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Saya pikir kalau kita saling memahami, tentu akan lebih nyaman untuk nanti acara Ramadan lebih berkualitas, lebih mengantisipasi, karena waktunya dan durasi yang sedikit itu kalau nggak lengkap kadang-kadang menimbulkan kontroversi. Kalau terus nggak ada kontroversi, ya berarti surat edaran ini berhasil. Kita tidak mencari masalah, ingin tidak ada masalah di bulan Ramadan. Baik Pak Holil, kemudian apa indikatornya? Apakah hanya terafiliasi pada organisasi terlarang saja? Tadi Pak Haikal juga mengatakan bahwa kenapa tidak dilihat dari isi materi ceramahnya, kemudian yang lainnya. Apakah hanya itu atau ada yang lain, Pak Holil? Kalau isi ceramah itu nanti pas pada saat kita vonis. Ini kan surat edaran sebelum Ramadan. Karena sebelum Ramadan diberitahu. Yang sudah terlarang sudah jelas organisasinya dilarang. Kalau dia mengatasnamakan afiliasi dari organisasi itu tidak boleh ditampilkan oleh lembaga penyiaran. Kalau berkenan nanti ketika dia melanggar Pancasila, itu tentu sudah ada penegak hukum. Ketika itu nanti membawa aliran sesat, nanti akan disampaikan kepada MUI. Setelah terjadi, ini kan kita dalam rangka preventif, bukan mau menghukum orang. Andaikan KPI mau menghukum orang, yang nggak bakalan bikin surat edaran, biarin aja dulu pas salah ditangkap gitu loh. Ini untuk mengantisipasi biar Indonesia ini damai, Ramadan khusyuk, seperti itu. Baik, kecuali KPI berposisi sebagai MUI, saya nggak setuju. Kalau itu dikembalikan compliance-nya ke MUI, saya pikir Babe Haikal setuju, karena Babe Haikal bagian dari kami, bagian dari umat Islam yang berada di MUI. Dan juga teman-teman yang penceramah nggak ada masalah gitu loh. Ini kan hanya memberi warning, memberi batasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di bulan Ramadan. Baik, Pak Haikal, silakan tanggapannya. Baik, saya dalam berbicara di sini membawa aspirasi teman-teman juga, bukan atas nama pribadi. Dan alhamdulillah saya sebagaimana apa yang disampaikan Pak Kiai Holil tidak terikat dengan organisasi-organisasi yang disebutkan, dan juga tetap menjunjung tinggi bahwa MUI adalah rumah besar semua umat Islam Indonesia, dan ini ranahnya MUI. Sekali lagi saya katakan, apa kepentingannya KPI melakukan hal ini? Ini udah offside. Seharusnya KPI itu ke MUI, nanti MUI yang menyampaikan. Beberapa kejadian, bukan cuma ini, MUI sering kali dilangkahi oleh beberapa kegiatan organisasi, kegiatan bahkan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi dudukanlah persoalannya. Kalau ini dikeluarkan oleh MUI langsung, saya yakin semuanya akan samina wa ta'na.
Karena MUI adalah rumah besar seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. MUI ada perwakilan seluruhnya organisasi. Tapi ini tiba-tiba KPI yang mengumumkan. Pak Haikal, Jadi, apakah KPI Anda beranggapan gitu. bahwa KPI termasuk yang melangkahi MUI seperti itu? Jelas KPI menurut pendapat kami sudah offside. Mengapa pula KPI yang melakukan hal itu? Kalau MUI yang melakukan, kalau MUI melakukan sosialisasi dengan menyampaikan dulu ke teman-teman ulama, ke teman-teman kiai, itu akan jelas persoalannya. Baik, silakan Pak Mulyo tanggapannya. Ya, sekali lagi bahwa Pak Kiai, surat edaran ini sebetulnya memang peruntukan bagi lembaga penyiaran ya. Dan kami menyusun ini, merumuskan poin-poin ini itu juga dengan melakukan koordinasi dengan MUI. Jadi semua sudah pertimbangan dan ini yang kemudian kami sampaikan hanya khusus kepada lembaga penyiaran yang kemudian nanti lembaga penyiaran lah yang menyampaikan kepada pihak-pihak yang akan terkait dalam hubungannya dengan program Ramadan yang akan dibuat itu. Kemudian juga kenapa ini dibuat lebih awal? Kami ini kan seperti apa tadi yang disampaikan oleh ya Khalil, bahwa ini adalah satu bentuk antisipasi agar kemudian di belakang tidak terjadi sesuatu hal berkaitan dengan muatan-muatan, terutama siaran-siaran ceramah Ramadan yang mungkin atau bahkan seringkali itu disampaikan secara live. Dan itu yang kami jaga betul agar tidak kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat. Baik. Jadi ini juga bagi kami agak terlambat juga kalau sebulan sebelum Ramadan, harusnya sejak awal tahun ini sudah kami sampaikan ini agar teman-teman lembaga penyiaran bisa lebih mempersiapkan diri. Baik, Pak Khalil silakan. Berarti kalau misalnya untuk dai-dai itu akan sosialisasi disampaikan oleh MUI? Ya, sebenarnya kan begini, yang mempunyai kewenangan mengundang narasumber dan juga mengelola religi itu kan di lembaga penyiaran. Dan kami sudah memfasilitasi kalau teman-teman yang sudah yang biasa masuk TV itu sudah dapat, insya Allah hampir semuanya, mungkin sudah 95% itu sudah dapat. Dan kalau belum dapat silakan hubungi kami gitu, untuk mendapatkan standar itu. Dan yang benarnya tadi Pak Mulyo sampaikan, ini sudah koordinasi dengan kami. Oleh karena itu kami sampaikan dari awal, bahkan dari tahun lalu ketika kami melakukan upgrading, melakukan pertemuan dengan para asatidz, kita sampaikan bahwa dalam ceramah kita di televisi itu khususnya tentu akan memberikan nilai-nilai yang wasatiyah, moderasi itu. Tidak ada yang dihambat, tapi nanti ya seperti tadi komitmennya bahasanya Bapak Haikal, jangan melangkahi MUI karena itu wilayah kompetensinya MUI. Dan itu sudah ada janji dari teman-teman KPI bahwa berkenaan dengan syariah compliance-nya tentang penyeleksi ustadznya, kalau memang nanti ada hal yang perlu dikonsultasikan kepada MUI. Persoalannya begini yang perlu ingin sampaikan. Memang bebas untuk mengundang penceramah. Beberapa hal nggak ada ketentuan dalam hukum. Tapi giliran ada masalah, orang itu ke MUI. Sementara orang yang bermasalah diundang MUI pun nggak mau. Kami nggak punya hak untuk memaksa. Masyarakat berespektasi ketika ada kesalahan penceramah, MUI yang diomelin, MUI yang disalahin, MUI yang dibilang kurang cekatan. Padahal kami nggak bisa mengakses kepada lembaga penyiaran dan juga tidak punya akses kepada KPI. Alhamdulillah KPI ngajak kami untuk lebih berkualitas. Ayo bersama-sama kita bisa umpamanya komunikasi. Bahkan kita sebenarnya ada pertemuan rutin ya, sebulan kadang-kadang 2 bulan sekali. Tapi karena pandemi COVID ini kita menjadi agak tersendat yang sifatnya koordinasi kita ini. Tetapi seperti KPI begini, saya ikut sosialisasi kepada teman-teman apakah formal atau informal. Kalau kami ada persatuan asatidz itu kami sampaikan hal ini. Beberapa orang yang menjadi alumni atau menjadi orang yang mendapatkan upgrading atau pendidikan kami sampaikan tentang KPI. Jadi bagi kami sebenarnya tidak ada yang melangkahi dari KPI ini. Tadi disampaikan bahkan lebih awal lebih bagus, sehingga kalau ada hal yang perlu didiskusikan ya ayo kita diskusikan. Kalau soal terlarang itu kan berkenaan dengan negara kita, negara hukum. Organisasinya itu. Baik, kalau berkenaan dengan kemampuan ustadznya itu nanti MUI yang akan membinanya. Baik, Pak Haikal mungkin bisa tanggapannya bahwa ini sudah diklarifikasi KPU mengatur lembaga penyiaran sementara untuk dai diatur oleh MUI. Baik, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya ini membawa suara teman-teman. Ya, teman-teman kita mesti merangkul semua pihak. Nah, teman-teman ini kok merasa KPI ini udah offside.
kalau MUI yang menyampaikan itu kita dengan rendah hati menyampaikannya dengan iya, terima, samina, wa ta'na, karena memang umat Islam punya rumah besar yaitu Majelis Ulama Indonesia. Pada waktu sertifikasi juga ada Departemen Agama. Sekarang halal, sertifikasi halal juga ada tempat lain. Jadi kita nih merasa, kita nih kok MUI lama-lama dikebiri ya gitu loh. Sehingga ketika KPI ikut campur urusan ini, kita juga merasakan seperti itu gitu loh. Jadi seperti apa yang tadi Pak Kiai Holil sampaikan di awal, kan perjanjiannya seperti apa gitu. Jadi tetap kalau kita berpendapat ini bukan ranahnya KPI loh urusan seperti ini. Dan ada surat edaran yang meminta, saya belum dapat surat edarannya ya, saya belum dapat. Jadi saya mungkin tidak bisa bicara banyak soal isi atau matan daripada surat edaran itu. Tapi yang jelas KPI ini udah keterlaluan, sudah offside. Ini ranahnya MUI yang menyampaikan. Baik, saya kembali ke Pak Mul. Pak Mul, nanti seperti apa bentuk sanksi yang diberikan dan koordinasi KPI terhadap MUI nanti seperti apa pembagiannya jika ada pelanggaran? Bicara tentang sanksi, tetap kita harus kembali pada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi kemungkinan diantaranya kalau memang bicaranya beberapa hal itu melanggar apa yang tertuang di dalam surat edaran ini sebetulnya juga merupakan penjabaran dari apa yang ada di dalam standar program siaran. Jadi kalaupun kemudian kita mau ke sana, ya tentu saja sanksinya nanti akan mengacu pada standar program siaran. Gitu. Apakah itu bisa teguran tertulis gitu ya, ataukah malah kemudian lebih berat dari itu. Tapi mohon maaf, saya mau sampaikan juga terhadap kepada Pak Yai Haikal. Jadi mohon maaf, kami juga di dalam poin 6D di situ kan menyebut bahwa sesuai dengan standar MUI. Jadi sebetulnya rangkaian dari apa yang tersebut di dalam poin 6D ini juga termasuk kami menyebut, bukan kemudian kami mohon maaf, kan bukan kemudian malah justru mengebiri. Kalau saya kami malah justru menginginkan ini ada status yang jauh lebih, kami lebih respect karena memang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ini wilayahnya ada pada MUI. Kami sebutkan di dalam poin 6D itu mengikuti sesuai dengan standar MUI. Jadi rangkaian-rangkaian yang ada di dalam poin 6D itu tersebut sesuai dengan standar MUI. Baik, terima kasih Pak Mul. Mudah-mudahan tidak ada yang saling melangkahi ya, sehingga berdampak kepada penceramah seperti Bapak Haikal Hasan. Terima kasih Pak Mul, Pak Holil Nafis, dan Pak Haikal Hasan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Kongres Himpunan Mahasiswa Indonesia di Surabaya, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.